نبينا الأمير فلا أحد أثر في قولنا ولا نعم يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil syukur wa saha wa salamah wa afiyah wa barakah wa sa'ada fil darain wa maghfirah wa li abaina wa li jami'i qaribina wa rabbul alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bi hadhihi wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Wa ila 'adin aqahum huda qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Surah Al-A'raf ayat 65. Wa ila adin ay arsalna, dan kami utus ila adin, kepada kaum Ad. Al-ula ahum Huda, saudaranya yaitu Nabi Hud. Qala ya qaumi i'budullah. Nabi Hud mengatakan ya qaumi i'budullah, beribadahlah kepada Allah. Ai wahiduhu, yaitu kamu mengesahkan Allah. Kenapa? Karena waktu itu mereka pada menyembah patung. Jadi semua rasul mengajak umatnya bertauhid. Pertama tuh, yaitu mengatakan Allah satu. Yang kedua, menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, ada yang namanya hari kebangkitan. Jadi semua mengajak umatnya supaya mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah, dan beriman kepada hari kebangkitan. Yaitu sesudah kita mati, nanti akan datang hari kiamat, di mana semua manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur dalam keadaan kufatan itu nggak pakai sendal, urotan, nggak pakai baju, ya. Dan tidak disunat. Jadi begitu asalnya kita tuh, ya. Waktu kita lahir, ya belum disunat, ya. Telanjang bulat, nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Ada nggak orang beranak pakai sendal keluar? Nggak ada. Los dia keluar tuh nggak pakai baju, darah-darah, badannya jelek dan dia belum kenal siapa-siapa, bapaknya juga dia nggak tahu, ibunya dia nggak tahu, matanya belum bisa melihat, mulutnya belum bisa ngomong, hanya kupingnya lah yang sudah berfungsi, kuping loh, makanya disunatkan mengazankan di kuping kanan, mengqomatkan di kuping kiri, sunnah. Ya. Andai kata bapaknya nggak bisa, sabi aja dah. Ya. Perawatnya non muslim bisa azan, dia nggak apa dia azan. Ya. Walaupun dia non muslim, bapaknya muslim nggak bisa azan. Non muslim bisa, ya udah non muslim aja yang azanin. Kuping kanan, qomat, kuping kiri. Ya. Nanti ada namanya tahnik. Tahnik itu seorang soleh memakan, umpamanya korma, sope angus, nanti air dia itu liur dia dicampur dengan liur si bayi. Nah dicolekin lah gitu, kan ada cairannya tuh. Nah, tujuannya supaya liur orang soleh bercampur dengan liur si bayi, namanya tabarruk. Ya, dalam istilah fikihnya tahnik namanya itu. Ya. Kadang-kadang di kita ada akikah, terus di situ ada air, ada gunting, ada madu. Yang nggak tahu madu dicorekin di kepala, digerubutin semut, entar. Madu itu maksudnya itu diminum, dicampur, masukin ke mulut bayi, gitu. Yang satu taruh di mulut, yang lain ikut aja lagi semuanya itu. Coba lihat tuh madu di kepala si bayi itu. Ya. Jadi madu itu bukan buat dicolekin di kepala, madu itu buat mungkin nggak ada korma umpamanya, ya udah pakai madu dah. Ya. Madu dimakan itu, nah airnya masukin dikit aja, jangan banyak, kalau udah ya. Jadi dikit aja, ya, untuk mendapatkan keberkahan dari mulutnya orang soleh. Kalau zaman Nabi, sahabat bawa bayinya ke Nabi sambil membawa korma. Ini dibawa korma juga, dibawa bayinya. Nabi ini kormanya dikit, nanti masukin airnya ke si bayi. Namanya itu tahnik namanya. Jadi itu tugas Rasul. Ya, semua mengajak anak bulullah, beribadahlah hanya kepada Allah, bukan kepada patung, bukan kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, tidak ada bagi kamu Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apana tattaqun, apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Takhafunahu wa tu'minun, kamu takut kepada Allah, maka supaya kamu beriman kepada Allah. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha. Dan berkatalah pembesar-pembesar mereka mengajak, yaitu orang-orang yang kafir dari kaumnya Nabi Hud.
safahatin, sesungguhnya kami melihat kamu dalam keadaan jahalah, bodoh, ya nggak ngerti apa. Wa inna lanazunnuka minal kadhibin, dan kami mengira kamu termasuk orang-orang yang pendusta. Lihat ya. Yang mengajak kebaikan dituduh bodoh, dituduh pendusta. Sampai sekarang terbukti kan, orang yang istiqomah malah dibilang bodoh, ya, dibilang orang nggak ngerti. Ya. Lihat di masa dari zaman dulu, orang yang mengajak kebaikan pasti dituduh. Pertama bodoh, gila, bohong. Itu dari dulu. Tuduhan-tuduhan itu begitu, ya. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sesungguhnya kami mengira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Fi risalatika, di dalam risalah, di dalam syariat yang kamu bawa, supaya kami mengikutinya. Ya. Qala ya qaumi laisa bi safah. Dia berkata, wahai kaumku, tidaklah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi aku adalah seorang rasul yang diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diakui, ya, saya bukan orang bodoh, saya bukan pendusta, saya rasulun min rabbil alamin. Aku rasul dari yang menguasai ini alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi nabi, nggak ada lagi rasul, udah habis, ya. Ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang mengaku nabi, itu pasti bohong, ya. Entar bakal timbul lagi di negeri kita nih, sana ngaku nabi, sana ngaku nabi. Dibarangin polisi hilang, nanti ada lagi yang ngaku nabi, ya. Itu selalu. Nah, oleh karena itu kita harus yakin tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, udah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Udah selesai, udah ada lagi, ya. Ubalighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kamu risalati rabbi, risalah Tuhanku, yaitu syariat, ya, tauhid, beriman hanya kepada Allah, terus mengikuti perintahnya, menjauhi larangan, itu namanya risalah, ya. Jadi ubalighukum tabligh. Jadi sifat-sifat Rasul itu memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah, disampaikan kepada umatnya. Itu salah satu sifat Rasul, yaitu al-balagh, tabligh kalau bahasa kita, ya. Nanti lagi ada fatonah cerdas, ya. Jadi pintar, yang sekali kasih tahu langsung dimengerti, gitu, ya. Semua Rasul, ya, pintar. Itu kalau Rasulnya bodoh gimana? Rasulnya pintar, udah Allah yang takdirkan, ya. Fatonah namanya itu. Terus lagi ada amanah, ya, jujur. Terus ada lagi siddiq, nah itu benar, terada di sini. Wa ana lakum nasihun amin. Wa ana, dan aku, lakum, untuk kamu, nasihun, sebagai pemberi nasihat, amin, yang jujur, yang benar. Semuanya dari Allah. Aku hanya ditugaskan untuk menyampaikan saja. Betul, ya. Jadi karena nabinya dituduh membohong, berdusta, bodoh, maka dibalas, wa ana lakum nasihun amin, sesungguhnya aku
menasehati kamu dalam keadaan aku al-amin, ya, jujur. Ya. Jadi tadi itu hukum ada tabligh, terus ada amin, jujur. Yang lainnya ada patona, ada siddiq. 4 sifat. Jadi kalau kita mau memilih pemimpin menjadi presiden, lihat ada nggak yang 4 ini. Jadi harus hati-hati. Jadi kita baca Quran ini, kita terapkan di masyarakat. Ada nggak tuh? Oh iya pas banget ya. Ada yang begini-begini. Itu dia. Wa inni lakum nasihun amin. Sesungguhnya aku bagi kamu hanya untuk memberikan nasihat. Amin. Aku jujur. Bahkan Rasulullah kan dipuji. La yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan Rasul-Rasul semuanya itu wahyu dari Allah. Tidak ada hawa nafsu. Ya, diucapkan itu semata-mata memang perintah Allah. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi, "Qul huwallahu ahad." Ke Nabi sampaikan, "Qul huwallahu ahad." Apa yang kata apa kan? Itu amin namanya itu, ya, jujur. Jadi ini karena dituduh pembohong maka dibahas. Ana rasulun min rabbil alamin. Aku rasul dari Tuhan yang menguasai ini alam. Ma'munun ala risalah. Makmun maksudnya dapat dipercaya terhadap risalah syariat yang disampaikan kepada umatnya. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Awajibtum, apakah kamu terheran-heran? Apakah kamu merasa takjub, kaget? An ja'ahum, ketika datang kepada mereka zikrun, zikir, ya, itu Nabi Rasul min rabbikum, dari Tuhan kamu, dari Allah. Diutus ini orang oleh Allah kepada kamu, kepada kaumnya. Terus kamu merasa kaget, merasa terheran-heran. Ana rajulin, ana lisani rajulin, yaitu syariat ini dibawa oleh seorang rasul, ya, laki-laki. Rajulin, jadi nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Nabi rasul semuanya laki. Jadi kalau ada perempuan ngaku nabi, itu stres itu. Ada kan dulu tuh, lihat, dibotakin lewat kembang. Awalnya itu dia pedagang kembang, jual kembang. Ya. Akhirnya kita kerabe tuh dia bisa ngobatin orang. Ini orang sakit dipegang naik. Akhirnya dia merasa dapat wahyu. Jibril datang, ketika datang Jibril dipingsan, katanya wahyu turun, gitu. Wahyu dari mana? Nggak ada imannya, ya. Ngaco. Bikin itu jamaah, pegang tongkat, duduk begitu, kepalanya dibotakin semuanya. Pengikut dia ratusan. Kenapa? Dia bisa ngobatin dengan izin Allah sembuh. Yang subuh-subuh itu tuh jadi pengikut dia. Lihat edan namanya, ya. Ditangkap, udah meninggal ya? Masih ada yang meninggal? Iya, ini tempat ya rumahnya. Ya? Itu dari tangkap keluar lagi, begitu lagi. Aku Jibril datang bawain wahyu, dibisikin supaya begini, tapi pingsan lah. Karena saking beratnya itu wahyu sehingga dia nggak kuat menerimanya. Pas ngusir, tadi Jibril ngasih tahu begini. Ada pengikut yang ya. Dan pada takat sama dia.
Sebabnya karena dia punya kelebihan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Makanya hati-hati berobat, ya. Pengen baik, iman hilang. Saking pengennya sembuh, ya. Akhirnya imannya hilang. Ya, kita enggak. Kalau penyakit semua orang kena penyakit. Nggak ada yang nggak kena penyakit. Ya, semuanya. Apalagi udah tua, ya. Udah pantas kan karena sarafnya juga. Kalau dia ini udah kelamaan. Ya, mau nggak mau kan? Ya, kayak got kalau bertumpuk dengan lumut nggak dibersihin, lama-lama penuh waktu gotnya. Benar. Ya, makanya sih ada yang darah, padahal udah kelamaan, udah banyak minyaknya, banyak gorengan-gorengan. Akhirnya darah jalannya lambat. Nah, karena dipompa terus, sedangkan dia macet, dipaksain pecah pembuluhnya. Nah kalau pecah, ya lumpuh. Apa namanya itu? Darah nggak bisa mengalir, udah banyak kolesterol. Nah kalau ke otak ini nggak bisa masuk ke jantung. Di mana pecahnya? Di kanan. Kanan berarti dia stroke. Kalau di tengah-tengah, ya mati. Kalau sebelah kiri lumpuh. Makanya hidup jangan terlalu tegang. Stres itu yang bahaya. Ketika dia stres, darah kencung jalannya, tapi duduk bang. Nah, kalau sarafnya itu pada lancar, boleh banyak bertumpuk kotoran, darah nggak bisa diiwan, dipaksa pecah. Ya udah kalau pecah, udah. Tapi kalau digilang, darah jalannya santai, enak. Andai kata ada yang macet juga pelan-pelan di jalannya. Tapi kalau tegang, kaget, udah stroke, udah susah. Baik sih baik, cuma tak datang lagi. Itu kita sebenarnya udah stroke nih, kita cuma masih kecil. Kadang-kadang mual, mampet, nah itu lah tanda-tanda itu. Ya, tapi masih kecil, dikit, lama-lama gede. Jadi nggak ada yang langsung mendadak stroke tuh nggak ada. Itu udah ngalamin cuma masih kecil, ya. Masih nggak bahaya gitu. Nanti lama-lama kena lagi. Ya, makanya kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat Allah, hati tenang. Baca Quran, tenang. Bahkan semakin kita baca, semakin nikmat. Sini kan ada tadarus kan? Itu nikmat. Kalau tadarus itu kalau sekumpulan kita bacanya yang nyaring. Kenapa? Karena kalau kita nyari, kuping kita dengar. Nah, ketika kuping dengar, digilang. Jadi semuanya anggota tubuh jadi hidup. Jadi lebih baik nyari, ya, tapi jangan pakai speaker. Ya, nyari setuluan aja gitu. Ya. Kalau setuluan yang baca Quran nggak apa-apa. Tapi kalau begini, jangan nyari karena mengganggu orang. Ya. Tapi kalau setuluan jamaah kita supaya nyari dan supaya pegang Quran. Karena kata ulama, melihat Al-Quran itu dapat pahala. Walaupun kita hafal, lebih bagus baca. Kalau mata melihat juga, ya, kuping mendengar, mulut mengucapkan. Huruf-huruf yang kita ucapkan yang nyaring yang jelas, ya. Wow, umpamanya ba, ta, itu semua mempengaruhi organ tubuh kita. Dan itu menjadi obat penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Menjadi penyembuh. Kalau dia baca Yasin terus sakit, nah itu berarti niatnya bukan karena Allah. Karena ketika kita baca ayat Quran ada khodamnya. Khodamnya mentik di tubuh kita, hidup. Tapi kalau kita nggak ikhlas, maka dia mentik doang, nggak berkembang. Semuanya pada mentik, cuman nggak berkembang. Akhirnya membuat tubuh jadi sakit. Sebabnya apa? Sebab bacanya nggak ikhlas. Atau sebab bacanya riak supaya orang puji.
Habis baca Quran sakit. Nah itu udah salah gitu. Orang Quran jadi penyembuh, kok dia sakit? Aneh ya? Tapi Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Kami turunkan Quran menjadi penyembuh, wa rahmah. Menjadi menyebabkan turun rahmat. Nah kok sakit gimana? Yang baca selawat itu orang sakit baca selawat sembuh. Nanti baca selawat kena stroke, gimana? Itu. Nah, makanya kita koreksi diri kita. Nah, ini ada apa nih kok gini sih? Oh berarti niatnya belum benar. Jadi kita luruskan niat. Ya, apalagi sekarang udah di bulan Rajab. Ya. Udah 6 sampai 7 Rajab gitu. Ya. Bulan Muharram. Ya. Inna iddatas syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Bilangan bulan ada 12. Saat Allah menciptakan langit dan bumi dari 12 ada 4 hurum. Bulan haram itu bulan mulia, bulan suci, bulan yang dihormatin. Beruntun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berturut-turut. Terus terpisah bulan ke-7 yaitu Rajab. Dinamain Rajab Al-Asham. Al-Asham itu artinya tuli, bisu. Maksudnya selama bulan Rajab tidak terdengar lentingan pedang, tidak terdengar peperangan, sepi. Semua pada menghormati bulan Rajab. Nah intinya fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi dirimu di bulan-bulan yang haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Khususnya sebenarnya di bulan yang lain juga nggak boleh. Khususnya di bulan Rajab, bulan Muharram, bulan suci, bulan yang mulia. Jangan menzalimi diri. Jadi zalim itu ada dua, ada zalim kepada diri, ada zalim kepada orang. Kalau zalim kepada diri, ya kemarin kita nggak taat, kita nggak sholat, kita berbuat maksiat, zalim ke diri kita. Mengapa? Karena menjadi sebab kita mendapatkan azab Allah. Atau kita zalim ke orang. Nah, kalau kita zalim ke orang, termasuk juga kita zalim ke diri kita. Double namanya itu. Kalau zalim ke kita doang tuh kemarin kita nggak sholat, ya kita doang yang zalim. Ya. Karena apa? Akan kena azab Allah. Tapi kalau kita zalimin orang, maka kita dapat dua, yaitu zalim ke orang dan zalim kepada diri kita. Nah, jadi di bulan yang suci ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi dirimu di bulan-bulan yang muharram. Jadi disuruh kita beribadah. Beribadah puasa umpamanya, ya. Puasa Senin Kamis kan ada kan? Ya, puasa Ayamul Bid ada. Banyak yang ngamalin puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Ya. Bahkan ada amalan Jumat pertama di bulan Rajab ada beramal. Silakan aja. Ya. Atau dia bersedekah, berinfak, paling bagus lah di bulan Rajab. Kita berderma, ya. Yang mau nikah itu masih kurang kali, masih kurang. Ya. Beli tambahin di bulan Rajab. Niatin pahalanya buat orang tua kita. Ya. Beli karpet, ya. Kalau dia taubah itu mau beli karpet diumumin. Jadi nanti ada remaja yang tungguin di meja. Habis asar orang pada datang orang. Yang mana-mana pada dipalanin nasi berapa gitu. Ntar ada orang lima diumumin mau beli karpet ini pada berhenti, pada sedekah gampang kan? Orang-orang sampai kok juga ngojek lah ya. Itu pada berhenti. Kalau kita lagi ngajar nih, ngajar ibu-ibu hari Jumat, di pada itu pada berhenti. Atau kemis subuh kita ngajar juga di situ. Itu ada ibu-ibu jalan berhenti masukin loket, loketnya di dalam pinggir jalan di depan masjid. Jadi orang-orang yang lewat gampang kan? Itu kalau buat masjid gampang banget kan, cepat kan? Ya. Tapi kalau buat sekolah kan susah.
Numpang buat sekolahan susah, kalau buat masjid cepet banget kan. Orang pada tersentuh hatinya. Kenapa? Kalau masjid kan punya Allah. Kalau sekolah kan bisa aja, sekolahan dia kan. Yang megang bendaharanya dia, ya. Kalau enggak bininya, anaknya. Orang males lah. Tapi kalau masjid udah ada peraturannya gitu ya. Jadi di bulan Rajab disuruh kita beribadah, ya, puasa, bersedekah, silaturahim, membaca Quran, berzikir, bertasbih, berdoa. Yang diajarin tuh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Jadi kita minta keberkahan. Nah, artinya apa banget? Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Maksudnya supaya umurnya panjang, ya, sampai bulan Ramadan. Yang selanjutnya bulan Sya'ban. Itu masa-masa genting itu bulan Sya'ban. Banyak yang pada mati bulan Sya'ban. Makanya dinamain bulan roh. Berdoa bulan pada arwahan. Kalau di kampung aneh, di Sya'ban dinamain bulan roh. Mungkin bulan Sya'ban banyak yang pada ngirim arwah kali ya. Berarti kan banyak yang meninggalnya bulan Sya'ban kan. Ya. Tapi kalau Sya'ban lolos aman dah. Ya. Masa krisis ini bulan Sya'ban ya. Karena memang ditentukannya seseorang tuh mati kapan di bulan Sya'ban. Amal-amal dinaikkan, ya, amal tahunan di bulan Sya'ban. Ya, makanya jatah Sya'ban, namanya Sya'ban, menyebar di cabang-cabang. Di bulan Sya'ban bulan penuh dengan kebaikan. Nah sekarang kita bulan Rajab, jadi kita berzikir, bertasbih, beristighfar. Ya, terserah model-model istighfar. Yang paling pendek umpamanya Rabbil firli warhamni wa tub alaina. Atau astagfirullah, silakan. Atau mengucapkan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya Nabi Yunus ya, ketika ditelan oleh hut ikan besar. Kan dia bertasbih itu. Makanya kalau lagi susah baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Diulang-ulang. Apakah 70 kali, 100 kali, ya, itu penting diulang terus. Itu dalam keadaan kesulitan, insya Allah. Ya. Atau istri kita yang mau melahirkan, banyak-banyak baca itu jadi gampang, nggak disesal. Ya. Nah, jadi beranak yang bagus itu normal. Katanya itu kalau sosok sakit, sakitnya luar orang kulitnya dibelah, dibalik berapa kulit, balik kait lagi. Yang bagusnya normal. Nah untuk normal itu baca itu doa itu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Terus. Insya Allah kalau kita yakin Allah mudahkan urusan kita. Baik. Jadi Nabi nggak ada yang perempuan. Rajulun. Ana rajulun minkum. Nah itu orang yang dasarnya datangnya dari golongan kamu, ya, yang kamu tahu dari manusia. Liyunzirakum, tujuannya membawa al-inzar. Al-inzar itu peringatan. Jadi Rasul datang kepada kaumnya memperingati, jangan kamu beribadah kepada selain Allah. Kalau kamu beribadah selain Allah, kamu mati, kamu masuk neraka. Demi indah. Jadi datangnya itu menakut-nakuti orang supaya jangan menyembah kepada patung. Semua gitu aja. Ya. Nah kalau dengan percaya ada mukjizat. Ya. Mukjizat itu fungsinya untuk merayu. Ya. Kalau dikagak percaya nih ada mukjizat saya nih. Oh berarti kan benar tuh dia Rasul. Gitu. Karena mukjizat itu hanya untuk Rasul. Manusia nggak punya mukjizat. Manusia paling mempunyai karomah, ya, atau maunah, gitu, ya. Itu buat orang soleh. Kalau buat orang yang durhaka, namanya istidraj. Ya. Jadi kalau Rasul itu dia ada mukjizat hanya untuk Rasul. Wadhkuru idh
ja'alakum khulafa'a wadhkuru, dan ingatlah kamu saat di mana Allah jadikan kamu khalifah fil ardi, di muka bumi. Seperti Nabi Adam kan, in ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu maksudnya orang yang mengatur dunia, ya, bukan khalifah yang sekarang tuh, ya, yang dipahami pemimpinnya harus khalifah gitu. Khalifah di sini yaitu yang mengatur kehidupan di dunia, yang umpamanya pertanian, yang ngurusin negara supaya aman, supaya makmur, jual beli, ada sekolahan, ada masjid, itu namanya, yang ngurusi itu namanya khalifah, ya. Kalau sekarang mungkin khalifah jadi dianggap presidennya gitu, ya. Min ba'di qaumi Nuhin, sesudah kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastatan, kemudian Allah berikan kepada mereka kelebihan, memiliki badan yang besar. Allah tambahkan wa zadakum fil khalqi, Allah tambahkan di dalam ciptaan kamu, yaitu bastotan, kuwatan watulan, badannya yang kuat dan fisiknya yang tinggi. Coba lihat tuh, ya. Badannya yang kuat dan tinggi kayak Nabi Musa, itu kuat mengangkat penutup sumur. Dalam riwayatnya 40 orang nggak kuat angkat, dia sendirian kuat. Itu Nabi Nabi Musa, Nabi Musa, yang lari dari Firaun, lari sampai ke kota negeri Madian. Nah, terus dilihat ada 2 perempuan lagi duduk untuk menunggu mengambil air. Kalau waktu itu yang ngambil air laki duluan buat kasih minum kambingnya. Kan dulu di Sahara kan. Jadi laki-laki paling ngambil air, selesai laki-lakinya baru perempuan itu ngambil. Kan lama. Datang dari pagi pulang sore. Nabi Musa lagi ngumpet di situ. Dilihat ada 2 orang perempuan. Ditanya, mau apa yang kamu di sini? Kata dia, saya mau ngambil air. Bapak saya udah tua. Kata Nabi Musa, bila saya bantuin. Nah, dibantuin, ada sumur yang ketutup batu. Nabi Musa angkat, diambil air, bawa pulang. Sampai di rumah, Shu'aib kaget. Nah, tumben hari 2 bulan, biasa kan sore. Dicerita atau di sana ada anak muda yang bantuin saya ngambil air. Kata Nabi Musa, balik lagi kita ke sana. Kata Nabi Shu'aib, balik lagi sana, kita panggil anak muda itu ke sini, semua upahin. Gitu. Udah, Nabi Musa ikut atau perempuan itu di Sahara. Karena kena angin, bajunya tersingkap, kelihatan betisnya. Nabi Musa, wah nggak beres nih. Nabi Musa panggil, kamu di belakang, saya di depan, gitu. Nah, perempuan bingung. Nah, saya ngasih petunjuk, mau saya di belakang, kamu di depan. Kata Nabi Musa, yang penting kita kasih tahu aja isyarat. Kalau mau belok kanan, bilangin, mau kiri, bilangin, gitu. Kalau nggak ada belok-belok, diem aja, saya jalan depan. Gitu ya tuh. Udah kelihatan ya, ini kalau model gini, alhamdulillah, rizki ini. Ya. Nabi Musa nggak mau, wah ini nggak beres ini. Enggak, perempuan paham. Ketika dia sampai di rumah, qalat ya abati, dia bilang, ya bapakku, istajirhu, inna khaira man istajarta qawiyul amin. Kata Budi, ya bapakku, Shu'aib, hampir nih orang ini buat kerja sama kita. Sesungguhnya dia yang kuat dan yang jujur. Kuat fisiknya, jujur itu tadi tuh, jika gak mau jalan di belakang, ya kan jujur kan. Terus kalau dia diam aja nggak ketahuan kan. Jadi diminta ke bapaknya, ambil aja nih dia kerja begitu, upain dah. Ya. Sesungguhnya yang kamu ambil itu orang yang kuat dan jujur. Mudah, kata Shu'aib.
saya kawinin kamu sama anak saya dah, jadi mantu dah, gitu. Mahalnya namun kami 8 tahun atau 10 tahun. Kata Nabi Musa 8 tahun aja lah. Udah 8 tahun dah. Namun kami selesai 8 tahun, Nabi Musa bilang udah selesai, saya mau pulang ke Mesir. Pulang ke bininya tuh ke Mesir. Dalam perjalanannya di gunung itu dilihat ada tongkat, bukan tongkat Sinai, dipahami itu boleh orang Musa. Karena diambil, kalau itu tongkat Nabi Adam. Itu yang dibawa-bawa tuh tongkat itu, yang dilempar jadi ular, itu dia itu tongkat itu. Dari saya. Jadi sampai puasa takum fil khalqi bastotan, yaitu umur fisik yang kuat dan yang tinggi. Tingginya sampai 100 hasta. 100 hasta bangsa 50 meter tingginya. Orang dulu. Baiklah. Al-Fatihah. A'udzu billahi مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والكافر والوسيلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وسعدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.